Juli investigasi di Tamkot, kebetulan Bapak Kasat Pol PP ada dan Kadis Dishub juga ada. Ini Pak, mohon maaf, para pedagang mengeluhkan Pak, malam minggu kemarin kan mereka bilang diperbolehkan dagang setiap malam minggu, dan memang kemarin malam minggu pada dagang, sekarang nggak lagi pada dagang. Itu sebetulnya kebijakannya seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Hari ini kita dengan Pak Kadishub, dengan rekan-rekan Satpol PP yang lain melakukan apa yang telah diinstruksikan oleh Pak Bupati. Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa ada zona-zona yang memang dilarang untuk mereka menggelar dagangan. Yang jelas setiap malam minggu aktivitas masyarakat sangat luar biasa. Semua diperbolehkan untuk dagang pada tempat-tempat tertentu. Khusus untuk di kawasan Taman Kota itu hanya untuk di food court ya, hanya di food court saja. Nah kebetulan kebijakan yang ada kita lakukan adalah di kawasan Taman Kota itu tidak diperbolehkan untuk berdagang. Mungkin pertimbangannya estetika ya Pak ya? Ya, bukan hanya estetika, yang jelas adalah ketentraman ketertiban masyarakat. Pak, kalau mengacu ke Braga di Bandung atau di Malioboro Jogja, itu kan justru ada keunikan Pak, kalau ada para pedagang malah kelihatan lebih hidup. Ya sekarang aja tanpa pedagang juga hidup. Kalau daerah lain, Braga boleh punya kebijakan, Jogja punya kebijakan, tapi yang jelas untuk Kabupaten Kuningan, untuk kawasan Taman Kota, kita adalah ingin lebih mensterilkan supaya masyarakat juga lebih tertib. Nah, kita Pak, udah ada zona-zona yang kalau untuk kebijakan itu Pak, yang mainan motor listrik, nah, yang motor listrik seperti dibedakan dengan pedagang Pak. Motor listrik pun justru itu akan menambah daya tarik. Jadi kalau yang berjualan di food court, orang tuanya mungkin belanja di sana, ya, tapi anak-anaknya main di motor listrik ya, motor sepeda listrik. Nah ini untuk keselamatan, kalau di sepanjang jalan justru akan mengganggu yang lain. Mohon maaf Pak, itu yang motor listrik sewaan itu ada kontribusi Pak untuk Pemda? Nah itu untuk yang perlu menjelaskan adalah di Dishub ya, dari Dinas Perhubungan. Ya Pak Kadis Dishub, bagaimana Pak penjelasannya Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini juga dengan tim gabungan bahwa untuk Taman Kota atas instruksi Bupati memang harus steril. Untuk permainan sepeda listrik tidak ada kontribusi ke pemerintah daerah. Karena itu permainan di wilayah sekitar sini, tapi memang yang sangat membahayakan untuk bisa kalau di luar jalur Taman Kota ini. Makanya itu harus ditertibkan. Kalau untuk parkiran motor Pak? Parkiran motor untuk area sini boleh, tapi untuk pedagang tidak boleh. Dan kalau di depan Masjid Syarul itu tidak boleh. Kan sudah ada rambu-rambu yang sudah dipasang. Kami mohon himbauan kepada masyarakat, tertib administrasi supaya rambu-rambu untuk ditaati. Ini Pak, kalau mengacu ke undang-undang perparkiran, kan ada poin tertentu yang menyebutkan intinya di lahan punya pemerintahan tidak boleh dipungut uang parkir. Dan kalau dipungut uang parkir berarti itu pemerasan. Penjelasannya seperti apa Pak? Kalau retribusi parkir itu fasilitas yang ada di wilayah pemerintah daerah itu wajib untuk dipungut retribusi. Boleh daerah-daerah tertentu, wilayah tertentu yang sudah dipasang rambu-rambu. Itu konsideran hukumnya dari Perbub ya Pak? Undang-undang. Kan undang-undang perparkiran menyebutkan seperti itu Pak. Yang di lahan pemerintahan tidak boleh dipungut uang parkir. Pemerintah yang mana? Oh, udah direvisi ya Pak ya? Yang mana undang-undang kan tertentu itu ada, makanya kawasan tertentu ya, betul. Ini Pak, kalau untuk penertiban yang lainnya seperti apa Pak? Baik dari Dishub maupun dari Pol PP-nya Pak, silakan. Ya, jelas gini, kita menginginkan masyarakat wilayah perkotaan ada kawasan-kawasan yang sudah kita tentukan, di mana boleh berdagang, di mana boleh parkir dan sebagainya. Nah, yang perlu dibangun itu adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Pada saat masyarakatnya yang kita edukasi tidak sadar, dan juga untuk pemerintah punya keterbatasan. Ya, kita harapkan insya Allah sebentar lagi ada Pergub yang keluar terkait dengan kawasan-kawasan tertentu yang diperbolehkan untuk beraktivitas baik itu dagang maupun perparkiran.
Ini sedikit Pak, ada sedikit keluhan dari para pedagang di luar retribusi yang resmi, ya istilahnya jamprem-jamprem. Sudah terdeteksi Pak sama Pol PP? Kalau terinformasikan iya, tapi yang jelas untuk para anggota Satpol PP maupun Dishub, kami tidak menerima sepeser pun. Jadi kita sudah wanti-wanti, bahkan jelas Pak Bupati bilang apabila ada anggota yang bermain ataupun anggota yang memang menerima hal-hal yang di luar kedinasan, itu mungkin akan kita pertimbangkan untuk diberhentikan. Seperti itu. Tambahannya Pak Kadis Dishub? Kami himbau untuk masyarakat dan rekan-rekan khususnya di Dinas Perhubungan agar tertib administrasi dan tertib aturan. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan dinas terkait dan masyarakat supaya aturan-aturan yang sudah dilakukan ditaati. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam, selamat bertugas.